Kasih ibu tak diukur dengan kata, tak dihitung dengan angka. Ia hadir dalam perhatian-perhatian kecil, dalam lelah yang tak pernah diceritakan, dalam doa yang dipanjatkan tanpa diminta. Sebelum semuanya terlambat, hargailah setiap kepeduliannya, karena di balik hal-hal sederhana, ada cinta yang tak pernah meminta pamrih. Selamat datang di channel Kisah Kasih Tanpa Batas, tempat di mana kisah sederhana berubah menjadi pelajaran berharga. Hari ini, kita akan mendengar sebuah kisah tentang kasih sayang seorang ibu yang tak terbatas, yang mampu melewati batas ruang dan waktu. Sebuah cerita tentang rindu, pengorbanan, dan sebuah rantang yang menyimpan lebih dari sekadar makanan. Malam itu, langit tampak mendung, seakan menggantung berat di atas kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di sebuah kos kecil di sudut gang sempit, seorang anak rantau bernama Bayu baru saja selesai berbicara dengan ibunya melalui telepon. Percakapan singkat, seperti biasanya. "Ibu udah kirim makanan buat kamu. Jangan lupa dimakannya. Jangan sering telat makannya, nak." "Iya, Bu." Itu saja. Tanpa banyak kata. Bayu memang bukan tipe yang banyak bicara dengan ibunya. Sejak merantau ke kota untuk kuliah, obrolan mereka hanya sebatas kabar singkat dan pesan-pesan sederhana dari sang ibu. Namun, entah kenapa, pesan itu selalu terngiang di kepalanya. Sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu, ibunya berjuang sendirian untuk membesarkannya. Bekerja apa saja, dari berjualan kecil-kecilan hingga menerima pesanan catering dari tetangga. Semua demi memastikan Bayu bisa kuliah. Sesuatu yang mungkin tak pernah ia bayangkan bisa dicapai jika hanya mengandalkan nasib. Sore itu, rantang dari ibunya sudah tiba di kosan. Tertata rapi di atas meja kayu kecil di pojokan kamar. Namun, Bayu masih sibuk. Ada tugas kelompok, janji dengan teman, dan banyak hal lain yang membuatnya menunda pulang. Rantang itu tetap di sana, menunggu, hingga malam menjelang, ketika semuanya sudah terlambat. Bayu pulang ke kosannya dengan langkah lesu. Jam di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 10 malam. Hujan rintik-rintik membasahi jaketnya yang tipis, menambah rasa dingin yang menyelinap ke dalam tubuh. Ia membuka pintu kamar dengan sedikit tenaga yang tersisa, meletakkan tasnya di kursi, lalu menghela napas panjang. Matanya langsung tertuju pada rantang yang masih tertata di meja kecil di sudut kamar. Ingatannya kembali pada pesan ibunya tadi siang. Ia tersenyum kecil, merasa sedikit bersalah karena baru sempat pulang. Akhirnya bisa makan juga, gumamnya pelan. Dengan penuh harap, ia membuka tutup rantang satu persatu. Namun, seketika senyumnya memudar. Bau asam langsung menyergap hidungnya. Nasi yang tadinya putih dan pulen, kini mulai sedikit berair. Sayur beraroma kecut, dan lauk yang seharusnya menggugah selera kini sedikit berubah bentuk, dikerumuni serangga-serangga kecil di sudutnya. Bayu terpaku. Ia hanya menatap rantang itu. Tak percaya bahwa makanan yang dikirim ibunya dengan penuh kasih, kini sudah tak layak dimakan. Ia menelan ludah, dadanya terasa sesak. Mendadak, ia merasa bodoh. Kenapa tadi ia tidak langsung pulang? Kenapa ia selalu menganggap bahwa makanan dari ibu akan selalu menunggunya? Sesuatu yang harusnya sederhana, kini terasa begitu berat di dadanya. Bayu duduk di lantai, bersandar pada tempat tidurnya.
Tangannya meremas ujung celana, matanya menatap kosong ke arah rantang yang kini hanya menyisakan kekecewaan. Perlahan, dadanya mulai terasa berat, dan sebelum ia menyadarinya, air mata telah menggenang di pelupuk matanya. Ia menggigit bibir, menahan sesak yang semakin menjadi. Bukan karena lapar, bukan pula karena kecewa pada makanan yang tak bisa ia makan, tapi karena sebuah kesadaran menghantamnya keras. Betapa ia telah mengabaikan sesuatu yang begitu berharga. Bayu meraih ponselnya lagi, membuka pesan terakhir dari ibunya. Jemarinya bergetar saat ia mulai mengetik. Bu, makanannya enak banget. Sudah ku makan semuanya. Ketiknya dengan susah payah. Tak lama kemudian, balasan dari ibunya datang. Alhamdulillah nak. Ibu senang kamu suka. Lain kali, kalau ada yang kurang, kasih tahu ibu ya. Nanti ibu masakin lagi buat kamu. Bayu menatap layar ponselnya, membaca ulang pesan itu berkali-kali. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kekecewaan. Hanya kasih sayang yang begitu tulus. Sebuah cinta yang bahkan tak meminta balasan. Tangisnya pecah. Di tengah malam yang sunyi, hanya ada dirinya dan rasa sesal yang tak bisa ia hapus begitu saja. Semakin lama ia menatap rantang itu, semakin dalam rasa sesalnya. Ia tidak kuat lagi melihatnya. Ia beranjak, menggeser rantang itu ke sudut meja, seolah-olah dengan begitu ia bisa menghindari perasaan bersalah yang terus menghantam dadanya. Namun, justru semakin ia mencoba menghindar, semakin perasaan itu menekan jiwanya. Di kampung yang jauh dari kota, sang ibu masih menggenggam ponselnya setelah membaca pesan Bayu. Ia tersenyum kecil, namun matanya berkaca-kaca. Hatinya tahu anaknya berbohong. Ia kenal betul Bayu. Sejak kecil, anak itu tak pandai menyembunyikan sesuatu darinya. Ibunya tahu makanan itu pasti sudah basi. Ia tahu Bayu pasti menyesal. Namun, ia memilih untuk diam. Tidak menegur, tidak bertanya lebih jauh. Apa gunanya menambah beban hati anaknya? Jika yang ia inginkan hanya kebahagiaan Bayu. Sebuah kebahagiaan yang tak sempurna bisa ia berikan sejak anaknya lahir. Sang ibu menatap dapurnya yang sudah sepi. Minggu depan, ia akan memasak lagi. Mengirim rantang lagi. Dengan harapan yang sama, agar anaknya tetap makan, tetap sehat, tetap merasa dicintai. Ia mengusap sudut matanya, menghela napas panjang. Dalam hatinya, hanya ada satu doa. Semoga kamu selalu baik-baik saja, nak. Semoga cita-citamu selalu dibukakan jalan. Seorang ibu tak butuh ucapan terima kasih, tak mengharap balasan. Ia hanya ingin anaknya bahagia, meski harus menyimpan luka di dalam hati. Kasih ibu adalah satu-satunya cinta yang tak akan pernah basi. Maka, sebelum semuanya terlambat, hargailah setiap perhatian kecilnya. Sebab, di balik hal-hal sederhana itu, ada cinta yang lebih dalam dari yang bisa kita bayangkan.